Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di channel ini. Siapa tahu, kisah malam ini mungkin akan membuat kalian lebih berhati-hati. Horor sebelum bobo, kali ini akan membawa kita ke Amerika, di tengah keramaian Black Friday. Hari penuh diskon besar-besaran setelah Thanksgiving. Pada hari itu, toko-toko berubah menjadi medan perang belanja. Tempat ribuan orang berdesakan demi mendapatkan barang impian mereka. Namun, bagi Anne, seorang pekerja retail muda, Black Friday ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, dan bukan dalam arti yang menyenangkan. Ketegangan mulai terasa ketika seorang pria misterius meminta bantuannya mengangkat barang ke mobil di tempat parkir yang remang-remang. Langkah-langkah Anne membawanya semakin jauh dari toko, semakin jauh dari keramaian yang sebelumnya membuatnya merasa aman. Cahaya lampu mulai memudar, dan keheningan menggantikan hiruk-pikuk. Namun, saat pintu bagasi mobil pria itu terbuka, Anne melihat ruang kosong yang sepertinya disiapkan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar barang belanjaan. Nalurinya berteriak, tetapi sudah terlambat. Pintu bagasi tertutup dengan suara gedebuk yang membuat jantungnya hampir berhenti. Apa yang pria itu rencanakan? Apakah Anne bisa meloloskan diri dari teror yang mulai mengintai? Inilah horor sebelum bobo. Anne mengalihkan pandangannya dari halaman buku pelajaran ke cahaya lembut ponselnya, ketika sebuah notifikasi mengingatkannya pada jadwal kerja yang akan datang. Belajar sambil bekerja memang tidak selalu mudah, tetapi di usia 21 tahun, ia bangga bisa melakukan keduanya. Pekerjaan paruh waktu di sebuah toko retail besar membantunya menutupi sebagian biaya kuliah, dan ia menikmati kesibukan di sana. Namun, malam ini bukanlah shift biasa. Ini adalah malam Thanksgiving, di mana saat untuk bersyukur atas kebersamaan serta karunia hidup, dan berlanjut ke Black Friday, hari belanja besar-besaran dengan diskon besar. Pikiran Anne dipenuhi campuran emosi. Ia pernah bekerja saat Black Friday sebelumnya, dan ia masih ingat betapa ramainya pelanggan. Bagaimana lorong-lorong berubah menjadi sungai manusia yang kacau, saling dorong demi mendapatkan penawaran terbaik. Rasanya sedikit mendebarkan, tetapi juga membuat gugup. Tahun ini, ia diminta bekerja dari pukul 6 sore hingga tengah malam. Meskipun sebagian dari dirinya lebih memilih menghabiskan malam Thanksgiving dengan bersantai, ia tahu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Lagi pula, ia menyukai rekan-rekannya. Mereka semua berjuang bersama, dan itu terasa menyenangkan. Saat mengumpulkan barang-barangnya, Anne teringat shift Black Friday pertamanya tahun lalu. Saat itu, energi yang begitu ramai membuatnya kewalahan. Ia merasa seperti roda kecil dalam mesin besar yang tak terhentikan. Tapi tahun ini berbeda. Ia merasa lebih siap, dilatih untuk menangani berbagai posisi jika diperlukan, mulai dari kasir hingga bagian elektronik. Bahkan, ia tahu bagaimana menggantikan manajer saat istirahat. Siap untuk ronde kedua? Tanya Sophie, teman sekamarnya, sambil menyembulkan kepala ke dalam kamar Anne. Anne tertawa, mengangguk. Kurasa siap. Tapi kalau aku tidak selamat, sampaikan pada ibuku kalau aku sayang dia. Canda Anne sambil memasukkan rompi kerja dan sebotol air ke dalam tasnya. Kasih kabar kalau situasinya kacau, kata Sophie setengah serius. Aku bakal menunggu sambil makan popcorn. Dalam perjalanan ke toko, Anne merasa campuran antara semangat dan rasa cemas yang sulit dihilangkan. Ia mencoba menganggapnya sebagai rasa gugup. Bagaimanapun, Black Friday terkenal sebagai hari yang sibuk. Siapa yang tidak merasa sedikit gugup? Namun,
Shift malam ini terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat menggantung di udara. Setibanya di toko, Anne bergabung dengan rekan-rekannya di ruang istirahat, di mana semua orang sibuk bersiap menghadapi keramaian. Temannya, Jasmine, memberikan senyum simpati sambil mengencangkan ikat rambutnya. Semoga nggak ada yang ribut gara-gara TV layar datar tahun ini, katanya sambil menggelengkan kepala. Anne tertawa, tetapi dalam hati ia tahu candaan Jasmine tidak terlalu jauh dari kenyataan. Tahun lalu, ia menyaksikan banyak pertengkaran, pelanggan saling dorong demi penawaran, dan keramaian yang membuatnya hampir merasa terperangkap. Meski begitu, ia menguatkan dirinya, tahu bahwa kali ini ia lebih siap, lebih terlatih untuk menghadapi keramaian. Saat jam mendekati pukul 6 sore, energi di toko menjadi tegang dan penuh semangat. Pengumuman terakhir terdengar dari pengeras suara, mengingatkan pelanggan bahwa pintu akan segera dibuka, dan rekan-rekan Anne bersiap di posisi masing-masing. Anne melirik jam tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap menghadapi gelombang pelanggan yang akan membanjiri pintu masuk. Hitungan mundur selesai, dan dengan sorakan keras dari kerumunan di luar, pintu toko terbuka lebar. Gelombang orang masuk ke toko, suara mereka berpadu menjadi dengung kacau yang memenuhi setiap lorong, setiap sudut. Perut Anne terasa sedikit berputar saat melihat arus pelanggan melintas. Semuanya dengan misi mereka masing-masing. Mata mereka berbinar dengan semangat mendapatkan penawaran Black Friday. Ditempatkan di kasir depan, Anne langsung bekerja. Jarinya bergerak cepat di atas tombol-tombol mesin kasir saat ia memindai barang demi barang. Bunyi bip dari scanner terasa seperti kabur menjadi satu. Orang-orang mengantre di setiap jalur. Keranjang mereka penuh dengan elektronik, mainan, dan peralatan rumah tangga. Wajah mereka tegang dengan kesabaran yang mulai habis. Udara di toko dipenuhi aroma kopi, jaket wol, dan sedikit hawa dingin dari luar. Anne terjebak dalam aliran pekerjaan, hampir tidak bisa mengambil napas di antara setiap transaksi. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, semacam energi mentah dan penuh semangat yang hanya muncul saat Black Friday. Ia harus mengingatkan dirinya untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun yang tampak sangat kesal. Pengalaman tahun lalu telah mengajarinya bahwa orang bisa menjadi tak terduga jika barang yang mereka inginkan dipertaruhkan. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, toko sudah penuh sesak, dan tangan Anne mulai terasa pegal. Ketika ia menyerahkan struk kepada seorang wanita yang membawa setumpuk video game, ia mengambil momen singkat untuk memindai kerumunan. Bagian elektronik, seperti yang diduga, menjadi pusat aktivitas. Ia bisa melihat kerumunan berkumpul di sekitar display TV. Orang-orang saling meraih. Wajah mereka penuh semangat dan intensitas. Anne kembali bekerja, memproses barang-barang secepat mungkin. Suaranya mulai serak karena terus mengucapkan, "Terima kasih, selamat malam," berulang-ulang. Suatu saat, seorang pria tinggi dengan mantel tebal dan topi baseball berhenti di antreannya. Tatapannya tajam. Mulutnya tegas membentuk garis tipis saat ia menatap Anne. Anne memasang senyum kasirnya yang sopan. Tetapi pria itu tidak membalas senyumannya. Ia hanya memperhatikan dengan ekspresi yang sulit dibaca saat Anne memindai barang-barangnya. Malam yang sibuk, ya, kata Anne, mencoba mengisi keheningan. Pria itu hanya bergumam sebagai jawaban. Matanya tetap terpaku pada tangan Anne, seolah memastikan ia tidak salah memasukkan harga barang. Ketika Anne menyerahkan struknya, pria itu memberikan satu tatapan terakhir sebelum mengambil kantong belanjaannya dan menghilang di antara kerumunan. Anne menghela napas pelan lega. Senang pria itu pergi, tetapi sarafnya mulai tegang. Energi malam ini terasa berbeda.
lebih tajam, hampir seperti permusuhan. Shift Black Friday, keduanya ternyata menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari yang pertama. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memperhatikan rekan-rekannya setiap ada momen singkat. Di seberangnya, Kyle, seorang pekerja musiman muda, tampak kesulitan menangani antrean di kasirnya. Wajahnya memerah saat ia berjuang dengan laci uang. Di belakangnya, para staf gudang sibuk membawa barang-barang baru untuk memenuhi permintaan. Beberapa mendorong troli penuh barang melalui lorong sempit sementara pelanggan mencoba menghindar. Pandangan Anne kembali ke bagian elektronik. Ia melihat Jasmine menghadapi antrean pelanggan yang semakin panjang. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang profesional. Anne kagum pada ketenangan temannya itu. Bertanya-tanya apakah ia akan pernah mencapai tingkat percaya diri seperti itu. Tetapi saat ia melihat lebih lama, matanya menangkap seorang pelanggan lain yang tampak berbeda. Seorang pria parubaya yang berdiri di tepi area elektronik. Matanya tertuju pada deretan TV layar datar. Tidak seperti yang lain, ia tidak mencari barang secara panik atau berinteraksi dengan siapapun. Ia hanya mengawasi. Keberadaan pria itu membuat Anne merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia segera mengabaikannya. Dengan begitu banyak orang di sekitar, siapapun bisa terlihat mencurigakan. Black Friday selalu membawa berbagai macam orang. Di kasir, Anne kembali fokus saat seorang wanita dengan tergesa-gesa meletakkan keranjang berisi mainan di meja kasir. Anak-anak wanita itu menempel padanya, merengek ingin pulang. Sementara sang ibu menatap Anne dengan tatapan memohon. Anne memberikan senyuman simpatik sambil dengan cekatan memindai barang-barang, menyerahkan struk dengan ucapan terlatih. Terima kasih. Semoga malam Anda menyenangkan. Wanita itu menghela napas, memberikan Anne tatapan lelah yang penuh rasa syukur sebelum mengajak anak-anaknya keluar dari toko. Anne memperhatikan mereka pergi, merasa sedikit iri. Mereka bisa pulang. Sementara ia masih harus bertahan hingga beberapa jam lagi. Saat jarum jam mendekati pukul 9 malam, kerumunan mencapai puncaknya. Lautan wajah yang tak ada habisnya mendorong dan berebut. Semuanya tidak sabar mengejar diskon. Lengan Anne terasa berat. Tenggorokannya kering. Tetapi ia terus bekerja, didorong oleh tekad yang kuat. Bayangan gaji di akhir pekan menjadi satu-satunya motivasinya untuk terus maju. Namun, semakin larut malam, rasa tidak nyaman Anne semakin terasa. Ia terus melihat sekilas pria yang sama yang sebelumnya dilihatnya di bagian elektronik. Pria yang tampak berbeda. Kini, pria itu berada di lorong dekat kasirnya. Sesekali melirik ke arahnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Anne mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berimajinasi. Tetapi perutnya terasa mual setiap kali melihat pria itu. Beberapa saat setelah pukul 11 malam, ketika shiftnya hampir selesai, manajernya mendekat. Saya perlu istirahat sebentar, katanya dengan wajah lelah. Bisakah kamu mengawasi kasir untuk sementara waktu? Anne mengangguk, merasa lega mendapatkan kesempatan untuk berpindah dari posisinya, meskipun hanya sebentar. Tugas ini cukup sederhana, mengawasi jalur kasir, memperhatikan pelanggan, dan memastikan semuanya tetap tertib. Setelah berjam-jam memproses transaksi, perubahan tugas ini menjadi penyegaran. Berdiri di sisi jalur kasir, Anne memindai antrean, memperhatikan rekan-rekannya yang masih sibuk melayani pelanggan. Antrean mulai sedikit berkurang, tetapi toko tetap penuh sesak. Anne bersandar, menarik napas dalam-dalam, akhirnya bisa mengamati keramaian dengan lebih cermat. Lalu ia melihatnya lagi, pria yang sama, kali ini mendorong troli dengan TV besar di dalamnya.
berjalan menuju Anne. Ekspresinya sulit ditebak, dan detak jantung Anne semakin cepat. Rasa tidak nyaman menyelinap masuk. Ketika pria itu mendekat, mata mereka bertemu, dan ia memberikan senyum kecil yang hampir ragu-ragu. "Permisi," katanya dengan suara pelan. "Bisa bantu saya mengangkat ini ke mobil?" Anne ragu sejenak, merasa enggan secara naluriah. Tetapi membantu pelanggan adalah bagian dari pekerjaannya, dan tidak ada yang benar-benar mencurigakan dari permintaan tersebut. Ia memaksakan senyuman, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman. "Tentu," jawabnya sambil melangkah meninggalkan kasir. Saat mengikuti pria itu melalui toko, rasa tidak nyaman yang dirasakannya semakin kuat. Langkahnya melambat saat mereka mendekati pintu keluar menuju tempat parkir. Pria itu diam, mendorong troli di depannya, dan Anne terus menoleh ke sekeliling, berharap melihat wajah yang dikenalnya atau salah satu rekannya di dekatnya. Namun, dalam kekacauan malam yang sibuk, semua orang tampak sibuk. Pria itu membimbingnya melewati pintu ganda, keluar ke udara malam yang dingin. Tempat parkir masih setengah penuh, diterangi oleh cahaya lampu di atas, menciptakan bayangan panjang di atas aspal. Napas Anne terlihat di udara saat ia merapatkan jaketnya, menyipitkan mata mengikuti pria itu menuju SUV gelap yang terparkir jauh dari pintu masuk. Mereka berjalan dalam diam, langkah pria itu terdengar berat di atas aspal. Anne merasa kulitnya merinding. Semua inderanya siaga tinggi meskipun ia tidak tahu alasannya. Saat mereka mendekati SUV, pria itu berhenti, berbalik ke arahnya dengan ekspresi datar. "Saya akan buka bagasi," katanya dengan suara tenang tetapi terdengar aneh datar. Naluri Anne berteriak agar ia pergi, tetapi ia menelan ludah, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berlebihan. Lagi pula, ini hanyalah pelanggan yang meminta bantuan. Sebentar lagi ia akan kembali ke dalam toko, aman dan nyaman. Atau begitulah pikirnya. Dingin malam yang menusuk meresap ke kulit Anne saat ia mengikuti pria itu melintasi tempat parkir yang luas dan remang-remang. Suara lalu lintas yang jauh dan dengungan suara dari dalam toko seakan menghilang, menyisakan hanya bunyi kerikil yang terinjak dan derit pelan troli pria itu. Tempat parkir membentang di depan mereka, menghilang ke lorong-lorong yang gelap di mana cahaya hampir tidak mencapai. Anne memeluk tubuhnya erat-erat. Ketegangan yang terus menggelayuti dadanya semakin menjadi. Nalurinya berbisik memberi peringatan, tetapi ia mengabaikannya. Lagi pula, membantu pelanggan, meskipun berarti keluar ke udara dingin beberapa menit, adalah bagian dari pekerjaannya. Pria itu berjalan di depannya, membimbingnya semakin jauh dari toko. Bahunya yang lebar tampak kaku dan penuh tujuan. Ia belum mengatakan sepatah kata pun sejak mereka keluar. Langkahnya stabil saat mendorong TV besar itu ke arah mobilnya. Anne mencoba mengusir rasa tidak nyamannya. Fokus pada uap napasnya yang terlihat di udara dingin. Ia mengingatkan dirinya bahwa sebentar lagi, ia akan kembali ke dalam, menyelesaikan shiftnya, dan pulang. Semua ini akan berlalu. Mereka berhenti di ujung tempat parkir, di mana SUV pria itu berdiri seperti bayangan besar di atas aspal. Pria itu berhenti, melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit dibaca di bawah tudung jaketnya yang rendah. Ia memberi isyarat ke belakang mobil, menunjukkan bahwa ia akan membukanya, dan Anne langsung bergerak membantu. Fokusnya teralihkan pada tugas yang harus dilakukan. Jarinya sedikit mati rasa saat ia meraih kunci bagasi. Ketika pintu bagasi SUV itu terbuka, Anne sempat melihat bagian dalamnya. Kursi belakangnya dilipat, ruang kosong itu terlihat seperti dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada TV. Ia hanya memperhatikan itu sebentar,
Mengesampingkan pikiran tersebut sambil menghitung bagaimana mereka akan memposisikan TV besar itu di dalam ruang yang tersedia. Anne kembali menoleh ke pria itu, yang terlihat sibuk mencari sesuatu di bagian depan mobil. Suara dentingan pelan memecah keheningan saat ia tampaknya menjatuhkan kunci, bergumam sesuatu pelan. Ia melirik ke belakang, ekspresinya mencampur frustrasi dan permintaan maaf. Lalu menunjuk ke ponsel Anne. Tangannya terulur sambil menjelaskan bahwa ia butuh senter. Jantung Anne berdegup kencang. Tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah gangguan kecil. Ia menyerahkan ponselnya tanpa berpikir panjang. Pikirannya terlalu lelah untuk memproses rasa tidak nyaman yang perlahan muncul dalam dirinya. Pria itu mengambil ponsel tersebut, lalu berbalik ke arah depan SUV. Berjongkok untuk mencari kunci di kegelapan. Anne kembali fokus pada tugasnya, berdiri di dekat bagasi yang terbuka, memeriksa ruang kursi belakang untuk melihat bagaimana ia bisa memposisikan TV dengan lebih baik. Ia membungkuk, menyesuaikan pegangan tangannya, dan memiringkan TV agar pas. Suasana menjadi hening, hanya terpecah oleh suara klik tajam, seperti mekanisme terkunci, yang bergema di malam yang sepi. Anne membeku. Suara itu perlahan meresap ke dalam kesadarannya. Ia menoleh, dan di sana, wajah pria itu terlihat melalui kaca belakang SUV, menatapnya dengan ekspresi yang membuat darahnya membeku. Bagasi tertutup di belakangnya dengan bunyi gedebuk yang tegas, diikuti suara kunci yang terkunci rapat. Sejenak, Anne berharap ini hanya kesalahpahaman, mungkin lelucon, atau kecelakaan. Tapi keheningan berat di antara mereka berkata lain. Wajah pria itu tetap tak berubah. Tatapannya tak beralih, terpaku padanya melalui kaca dingin. Kemudian pria itu berdiri tegak, dengan perlahan memasukkan ponselnya ke saku. Gerakannya begitu tenang namun menciptakan gelombang ketakutan yang merayap dalam tubuh Anne. Kenyataan situasinya terasa seperti beban berat yang jatuh ke pundaknya. Detak jantungnya semakin cepat. Setiap denyut terasa lebih keras di telinganya. Saat kepanikan mulai menguasai, ia terjebak. Anne memandang sekeliling ruang sempit di belakang SUV. Pikirannya berpacu mencari pilihan yang mungkin. Ia bergegas ke pintu bagasi, menggenggam pegangan dan mencoba membukanya dengan putus asa. Tetapi pintu itu tetap terkunci rapat. Kunci itu seolah-olah mengejek setiap usahanya. Pria itu bergerak keluar dari pandangannya. Dan beberapa saat kemudian, SUV berguncang ketika ia naik ke kursi pengemudi. Desperasi menyerang pikirannya. Napasnya terengah-engah saat ia memindai bagian dalam mobil, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Ponselnya sudah tidak ada. Diambil oleh orang yang tadi ia percayai untuk dibantu. Ia meraih walkie-talkie yang terpasang di ikat pinggangnya, merasa sedikit lega dengan keberadaan benda itu. Harapan kecil muncul ketika ia menggenggamnya, mencoba memperhitungkan peluangnya. Ia ingat bahwa jangkauan walkie-talkie itu hanya sampai di sekitar tempat parkir, tetapi ia harus mencobanya. Dengan membungkuk rendah, ia menekan tombol bicara, berbisik ke perangkat tersebut, sadar akan suara bip keras yang biasanya terdengar saat digunakan. Cepat-cepat, ia menekan tombol mute. Suaranya gemetar saat ia menyampaikan permohonan bantuan. Belakang SUV abu-abu. Tempat parkir. Tolong, siapapun. Kata-katanya terdengar lemah dan rapuh, bahkan bagi dirinya sendiri. Di luar SUV, langkah kaki pria itu terdengar semakin dekat, mengarah ke sisi pengemudi. Pintu terdengar terbuka, diikuti oleh bunyi bantingan pelan saat ia masuk ke dalam. Mesin mobil menyala, getarannya terasa hingga ke lantai kendaraan, dan hati Anne tenggelam ketika ia merasakan mobil mulai bergerak. Tangannya menggenggam walkie-talkie erat-erat,
Harapan terakhirnya, berdoa agar seseorang, siapapun, mendengar panggilannya. SUV itu keluar dari tempat parkir, berbelok ke jalan utama, dan Anne merasa harapannya semakin memudar seiring lampu toko yang perlahan menghilang di kejauhan. Ia menempelkan telinganya ke pembatas kursi belakang, berusaha mendengar sesuatu dari pengemudi. Tetapi keheningan yang menyambutnya sama mengganggunya seperti ekspresi pria itu sebelumnya. Perjalanan itu terasa menyiksa. Setiap detiknya seperti berlangsung selamanya. Cahaya redup dari lampu jalan yang lewat menciptakan bayangan yang sekilas melintas melalui jendela. Tetapi jalan di depan terasa kosong, sunyi, seolah dunia luar juga merupakan bagian dari perangkap yang kini menjeratnya. Anne mencoba lagi membuka pintu, menarik kunci dengan sia-sia. Tubuhnya tegang setiap kali usahanya gagal. Ia tetap menunduk, menghindari kontak mata dengan bayangan pria itu di kursi depan, yang tetap diam dengan cengkeraman tenang pada setir. Satu-satunya suara yang terdengar adalah dengung mesin yang stabil dan gemuruh samar kendaraan lain yang melintas, tak menyadari jeritan diamnya. Jantungnya semakin berdegup kencang saat kendaraan itu keluar dari jalan utama, masuk ke jalan yang lebih sepi dan gelap. Setiap saraf di tubuhnya menjerit untuk melarikan diri, tetapi opsinya terbatas. Ia terjebak, menjadi tawanan oleh seorang pria yang nyaris tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Tetapi kehadirannya kini menjadi wujud ketakutannya yang paling dalam. Ketika ia hampir kehilangan kekuatannya, kilatan cahaya muncul di jendela belakang, redup tetapi semakin mendekat. Matanya melebar, jantungnya berdebar kencang dengan harapan baru ketika kilatan merah dan biru khas polisi mulai terlihat. Ia berusaha melihat lebih jelas. Napasnya tertahan saat cengkeraman pria itu pada setir semakin erat. Cahaya di belakang mereka semakin terang, memenuhi bagian dalam SUV dengan kilatan aneh yang berdenyut. Ia melihat buku-buku jari pria itu memutih. Tubuhnya menegang sebagai respons. Dalam satu gerakan tiba-tiba, pria itu menepi. Ban mobil bergemeretak di atas kerikil di pinggir jalan. Dan kemudian, segalanya menjadi sunyi. Mobil polisi berhenti di belakang mereka. Lampu-lampunya memancarkan bayangan yang terus berganti-ganti ke dalam kendaraan. Jantung Anne berdegup kencang. Campuran antara rasa takut dan lega saat ia menunggu, tidak mampu bergerak. Menahan napasnya ketika suara langkah kaki mendekati SUV. Detik-detik berikutnya berlalu seperti kilasan. Suara-suara memenuhi udara, tegas namun menenangkan. Dan ia merasakan berat pintu akhirnya terbuka. Cahaya terang menyilaukan matanya, membuatnya sedikit kebingungan saat tangan-tangan membantu membawanya keluar dari kendaraan dan ke udara segar. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia hampir tidak menyadarinya. Merasa kewalahan oleh kenyataan bahwa ia akhirnya selamat. Pria itu digiring menjauh dengan borgol. Kesunyiannya akhirnya pecah oleh gumaman pelan yang tak bisa Anne dengar dengan jelas. Ia berdiri di pinggir jalan, terguncang dan kelelahan. Pikirannya dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang berlangsung dalam hitungan menit, namun terasa seperti seumur hidup. Namun, ketika mereka sampai di mobil dan masuk ke dalamnya, Anne merasakan kemenangan kecil namun mendalam tumbuh di dalam dirinya. Ia telah kembali ke tempat yang selama setahun terakhir menjadi mimpi buruknya. Dan meskipun rasa takut itu masih ada, kini ia tidak lagi dikuasai olehnya. Malam itu, Anne menyetir pulang dalam diam. Pandangannya tertuju pada jalan di depannya. Dengan beban pengalaman itu selamanya menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tidak bisa menghapus ingatan tentang pria itu, atau rasa takut yang telah ditanamkan olehnya. Tetapi ia bisa memilih bagaimana ia melangkah maju. Bagaimana ia mengambil kembali kendali atas ceritanya sendiri dari kegelapan. Dalam kemenangan yang sunyi itu,
Anne menemukan kedamaian yang sebelumnya ia pikir tidak mungkin dirasakan. Hari-hari setelah Thanksgiving terasa lebih ringan. Udara di sekitar Anne tidak lagi dipenuhi kecemasan yang telah menghantuinya begitu lama. Kembali ke Black Friday, meskipun hanya dengan cara kecil, telah mengurangi cengkeraman rasa takut yang selama ini membebaninya. Namun seperti memar yang samar, kenangan malam itu di SUV masih melekat, tidak bisa sepenuhnya dilupakan. Anne kembali ke rutinitasnya, melanjutkan studinya, bertemu teman untuk minum kopi, dan mengambil shift tambahan di kafe tempat ia bekerja sekarang, jauh dari kerumunan kacau di pekerjaan retailnya yang dulu. Namun, ia seringkali mendapati dirinya menoleh ke belakang, memindai wajah-wajah di kerumunan. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Ini menjadi sesuatu yang naluriah baginya. Suatu sore yang dingin di bulan Desember, Anne menerima telepon dari Detektif Ramirez, petugas yang pertama kali mewawancarainya pada malam kejadian. Suaranya, yang familiar namun terdengar formal, membawa kembali ingatan tentang ruang istirahat tempat ia duduk. Gemetar, menceritakan kisahnya kepada sang detektif. Ia bertanya apakah Anne bersedia menjawab beberapa pertanyaan lanjutan, karena ada informasi baru yang ditemukan. Anne setuju, meskipun rasa dingin menjalar di tubuhnya saat ia menutup telepon. Ketika tiba di kantor polisi, Anne merasakan beban ketakutan lamanya kembali menghantuinya. Detektif Ramirez menyambutnya dengan anggukan dan membawanya ke kantornya, di mana pencahayaan yang redup menciptakan suasana tenang namun steril. Ia duduk di hadapannya, memilah-milah beberapa dokumen sebelum berbicara. "Kami menghargai Anda telah datang, Anne. Saya tahu bahwa mengingat kembali ini tidaklah mudah," katanya dengan suara tenang. Anne mengangguk, berusaha menjaga napasnya tetap teratur saat ia melanjutkan. "Kami baru saja mendapatkan informasi tentang pria yang menculik Anda. Ternyata, ia memiliki catatan kriminal, sebagian besar berupa kejahatan kecil, tetapi ada sesuatu yang lebih mengganggu dalam riwayatnya. Tampaknya ia telah merencanakan kejadian serupa selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun." Perut Anne terasa mual saat ia memproses kata-kata itu. Ia selalu mengira pengalamannya adalah kejadian acak, sebuah pertemuan sial dengan seorang asing yang berbahaya. Namun, mendengar bahwa itu adalah bagian dari pola yang lebih besar, membuatnya merasa seolah ia nyaris lolos dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Detektif Ramirez melanjutkan, memperhatikannya dengan saksama. "Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa kami telah mengidentifikasi pelaku dan sedang mengajukan dakwaan tambahan. Dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Namun, saya ingin bertanya apakah Anda bersedia berbicara tentang pengalaman Anda, baik kepada kami atau dalam bentuk lain yang dapat membantu orang lain memahami risiko yang mungkin muncul dalam acara retail yang ramai seperti ini." Denyut nadi Anne meningkat saat mendengar ide tersebut. Sebagian dari dirinya ingin meninggalkan semua ini, menguburnya begitu dalam hingga ia tak perlu menghadapinya lagi. Tetapi bagian lain, bagian yang lebih kuat dan lebih berani, ingin mengambil kembali kendali.